pengen pakai mobil listrik kayak Mas Fitra, Ridwan, atau Mobi, tapi lagi bokeh? Mungkin ini jawabannya. Ya, ini adalah Wuling EV. Ya, ini mobil listrik Wuling yang konon bakal made in Indonesia. Yang mungkin dirakit di sini ya. Dan kayak gimana sih tampilan dan mungkin penasaran sama harganya? Cek video ini. Ya, jadi kalau ngeliat-liat ini mungkin nggak mirip kayak Wuling E100 atau E200 yang dulu-dulu tuh pernah dipamerin di sini. Di Gias atau di pameran apa gitu, pernah lihat kan? Nah, ini beda. Dan konon katanya ini mobil baru, pernah dites atau udah lama dites di Tiongkok sana, di Cina sana. Tapi debutnya ini pertama kali ternyata di Indonesia. Dia belum ada namanya, tapi dengar-dengar gosipnya namanya itu Wuling Air gitu ya. Dan ini ada coakan kotak, ini buat ngecasnya. Dan dia bisa dicas di rumah aja. Dan konon, mayoritas rumah-rumah di Indonesia harusnya kuat buat ngecas mobil ini. Tapi dia cuma bisa, mungkin cuma bisa normal charging, nggak bisa quick charging. Ya masuk akal, toh baterainya juga mungkin kecil buat mobil sekecil ini. Dan ada kayak slot buat kamera di depannya tapi ditutup. Ya mobil kecil kayak gini gue rasa nggak butuh kamera 360 sih. Kalau sampai butuh mungkin skill mengemudinya perlu dipertanyakan. Dan di bagian bawah ada kotak yang kalau di mobil-mobil biasa ini kotak buat sensingan ya, mungkin buat adaptive cruise control. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu apakah dia punya feature sejenis itu atau enggak. Tapi kita lihat lagi, lampu depannya ini dia udah LED dan seperti mobil-mobil modern, lampu depannya, lampu utamanya ada di bawah LED DRL-nya. Dan untuk dalam tanda kutip ngasih teaser kalau ini mobil listrik, ada aksen biru-biru di sini untuk menandakan dia mobil listrik. Ya sejenis kayak BMW i atau mobil listrik apalagi ada biru-birunya. Komen di bawah ya. Dan ini ternyata logo Wulingnya itu bisa nyala. Sentuhan kecil yang lumayan bagus ya. Dan sentuhan kecil bagus lainnya adalah dia punya garis krom yang nyatu dari lampu depan atau dari depannya sampai ke spionnya. Fine touch. Sekarang kita lihat bannya. Mobil kecil pakai ban kecil. Ceking lagi. Dia pakai pelek cuma 12 inci. Beneran. Dan ini pakai ban, ini kayaknya ban Cina nih, gue nggak pernah denger. Green Max Eco Touring 145/70 R12. Kecil. Dan ini bukan pelek alloy. Ini pelek kaleng pakai dop. Tapi dopnya bagus sih, hitam putih, jadi nggak monoton gitu. Dan rem depannya, gue bisa lihat sekilas ini dia pakai cakram. Dan Wuling bilang mobil ini masih dalam tahap development alias pengembangan. Ya kelihatan sih, misalnya dari gap-gapnya ini rapet, ini agak renggang, ini agak renggang. Ini juga, ya mungkin kita masih harus nunggu, bersabar sedikit. Nah, kalau misalnya kalian lihat mobil ini kan pakai two-tone warna hitam sama putih. Tapi di sini di CP, di Central Park, lagi ada beberapa warna. Ada yang hitam hijau, hitam kuning, bahkan hitam pink. Gemes. Dan biasanya buat mobil kecil ini, terutama yang buatan Tiongkok, yang CDM ya, Chinese Domestic Market, biasanya wiper cuma satu, tapi ini dua. Tumben, biasanya satu juga nggak apa-apa, karena ini kan mobil kecil banget. Tapi ini dua. Tapi yang satu kecil banget sih. Dan kelihatan dari sini hidungnya bener-bener pesek. Nah, dan ini spionnya, dan lagi-lagi gue suka ada chrome yang nyatu dari spion sampai ke lampu depan. Dan ini ada tombol, gue curiga ini buat smart entry. Kenapa kita belum masuk? Karena saat ini Wuling bilang kita nggak boleh masuk dulu. Kumaha ngabejakeunana lamun pantona teu tiasa dibuka. Lieur aing mah. Terus ini kacanya di bagian belakang dia tuh lebih gede ya daripada yang depan. Mungkin buat mengurangi kesan klaustrofobik kalau di dalam, karena biasanya mobil kayak gini itu format joknya ada 2+2 dan yang belakang tuh biasanya emang sempit banget, jadi biar nolong, biar nggak kerasa sempit-sempit amat lah. Nah sekarang kita lihat ban belakangnya sama-sama 12 inci, 14.5/70 R12, pelek kaleng dipakein dop, dan ini kalau gua ngintip ya, rem belakangnya juga cakram. LCGC lokal kalah. Nah bener kan, kelihatan kalau dari belakang ini mobil bener-bener udah hidung pesek, pantatnya pos. Tapi dia ada roof spoiler, ini ada garis-garis merah, gue curiga ini defogger beneran ya. Ada lampu rem ketiga, sama ada logo Wuling baru di sini, pakai font baru ya, Wuling. Terus ada LED bar yang bener-bener nyala dari kiri sampai ke kanan. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini, ini lampu buat lampu rem sama lampu sennya, dan mungkin lampu mundurnya juga di sini ya. Dia ada sensor parkir, dan di belakang dia ada satu kamera. Jadi mungkin ada kamera mundur. Meskipun kalau gue pribadi
mobil sekecil ini nggak pakai kamera juga kayak gampang deh parkirnya. Tapi bagus lah dikasih kamera parkir, sensor parkir, sama ada reflektor mata kucing di sini. Ceria nih mobil. Karena kita nggak bisa masuk, tapi karena ini auto red max kita bandel, jadi kita ngolong aja. Jadi kelihatan ada kotak gede hitam dari depan sampai belakang. Kayaknya itu baterainya, dan dia ada gardan belakang dan satu motor listrik di belakang. Jadi kemungkinan besar mobil ini RWD, penggerak roda belakang. Sama konon katanya mobil ini akan jadi partner buat KTT atau konversi tingkat tinggi G20. Jadi barengan sama Hyundai, Genesis, sama Toyota BZ4X. Mobil listrik semua. Nah, terus kita mau bicara spek, jarak tempuh, dan lain-lain. Tapi, karena ini masih gosip, jangan terlalu dipegang ya. Kita lihat aja nanti resminya gimana. Konon nanti ada dua tipe. Ada yang bisa 200 km atau ada yang bisa 300 km. Nah, yang 200 km itu pakai baterai yang agak kecilan, 17,3 kWh, dan tenaga motor listriknya konon 41 PS. Nah, yang 300 km yang baterainya lebih gede dan bisa jalan lebih jauh, itu konon baterainya 26,7 kWh dan tenaganya agak gedean, 68 PS. Nah, soal harganya belum diumumin. Jadi acara ini cuma preview doang, Wuling belum ngasih tahu harganya, tapi lagi-lagi ini gosip. Yang 200 km itu kira-kira seharga Brio mungkin. Nah, yang 300 km itu bisa seharga Avanza ya. Ya, mungkin agak sedikit mengherankan ya, tapi kalau pengen mobil listrik buat urban ya cuma ini pilihan satu-satunya yang agak masuk akal, seperti itu ya. Ya, jadi sekali lagi yang kayak spek, jarak tempuh, baterai, harga, dan segala macam itu kan masih gosip. Jadi tolong jangan terlalu dipegang. Tapi satu yang pasti, mobil ini berhasil bikin CP atau Central Park itu rame. Semua orang penasaran, pengen lihat. Dan kesan pertamanya memang bentuknya lucu, udah gitu warnanya cerah, bikin mobil ini kelihatan lebih ceria gitu ya. Bukan ceria Daihatsu ya, emang ceria kesannya. Dan kayaknya mobil ini bisa kali ya buat menggantikan motor. Panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Terus buat emak-emak atau kakak-kakak gitu ya, ini tuh lucu buat belanja, ngantar anak sekolah, jemput anak ke kantor, atau ngumpul arisan juga pasti jadi ditanyain sama ibu-ibu yang lain. Ih, mobilnya lucu ya Jeng gitu ya misalnya. Tapi menurut kalian, berapa harga yang pantas buat mobil ini? Oke, itu aja dari kita. Sampaikan harga menurut kalian yang pantas di kolom komentar. Komentar juga yang lain-lainnya. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Dadah!